Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumi. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita mau touring ke sungai yang ada di Sentul. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Iya. Oke, berdoa. Dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ilallah. La haula wala quwata illa billah. Dadah Bunda. Bunda hati-hati di rumah ya. Bunda biar istirahat, kita jalan-jalan. Tos, tos, cu. Harapan kita bisa kembali lagi di rumah dengan selamat. Amin. Sekarang jam 7, kita di Bekasi. Jalanan kita di pom bensin dulu ya. Selanjutnya kita melakukan perjalanan ya menuju jalur ke Sentul. Ini kita dari Bekasi. Jadi saya ambil lampu merah itu belok ke kanan, naik flyover, terus lurus sampai nanti ke jalur di Citerep. Nah, sejujurnya di perjalanan kali ini saya mengandalkan maps. Jadi memang benar-benar nggak tahu jalan. Jadi kita pakai aplikasi Google Maps untuk nganterin kita. Kita lanjut isi bensin. Pertamax full, Mas. Ya, full. Nah, di sini isi bensin sekitar 98.000. Sebelumnya memang bensinnya masih ada ya, berkurang sekitar 3 bar. Kita fullin biar kita nggak perlu ngisi lagi sampai pulang. Barusan tadi kita isi Pertamax. Sebenarnya sih pengennya isi Pertamax Turbo ya, tapi karena harganya melonjak selangit jadi kita pakai Pertamax biru aja. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini kita sedang ada di Jalan Raya Siliwangi. Kita akan lurus terus ya, kira-kira sampai bosen lah ya. Nanti sampai ketemu Jalan Raya Narogong, terus lanjut ke Cilengsi, lalu Cibubur dan Jalan Raya Cilengsi, kemudian sampai di Citerep. Ini jalannya tinggal lurus aja. Kebetulan kondisinya juga ramai lancar karena memang juga banyak sebagian yang nggak libur ya teman-teman sekalian. Jadi ya relatif ramai sih. Bisa di kecepatan sekitar 30 sampai 40 km per jam. Tapi karena kita nggak ngejar waktu, jadi sesampainya aja di Luih Aroy, kita jalan sesampainya. Halo guys, kita di checkpoint pertama daerah Citerep. Ya, kita minum dulu nih, istirahat. Gimana perjalanannya, Bos? Capek Ya? pegel. Iya, ini namanya touring guys. Kurang lebih berapa menit lagi kita akan sampai? Kira-kira sekitar 40 menit lagi kita akan sampai di Luih Aroy. Minum dulu. Kata-kata hari ini. Biarkan orang lain melihat kita jalan-jalan sududu gitu. Sududu. Oke guys, kita lagi di pom bensin. Touring. Nyemot. Minum air putih. Tapi nggak kenyang. Boker guys. Ayah. Boker. Jadi edit, oke? Aduh, repot ini touringnya. Ayo minggir. Setelah beres dari rest sejenak di checkpoint pertama tadi,
Kita lanjutin perjalanan kita. Ini sudah memasuki kawasan Sentul. Nah, ini the best banget, jalanannya halus. Di sini lancar ya. Dari kawasan Sentul ini pemandangannya juga nggak kalah bagus, banyak pohon-pohon hijau, jadi nge-refresh mata banget. Nah, di sepanjang perjalanan ini kita ngobrol, cerita sampai nyanyi-nyanyi juga ya. Dengan kecepatannya juga nggak begitu kencang. Kelihatan banget si kecil happy banget nih, diajak jalan-jalan ya, apalagi mau main air ya. Kalau anak kecil biasanya nggak jauh dari main air lah kesenangan. Nah, ini kita lanjut jalan terus lurus sampai nanti ketemu patung ya. Kebetulan juga ketika kita touring ini ada satu rombongan yang juga touring, jadi sempat tegur-teguran juga di jalan. Ini perjalanan kita udah hampir dekat, sekitar 26 menit lagi atau sekitar 9 km kita akan sampai. Jadi teman-teman kalau udah sampai di daerah sini, ini tandanya udah sedikit lagi sampai. Nah, ini ada teman-teman touring nih, nggak tahu dari mana, ketemu di jalan. Seru ya, touring bareng-bareng gitu. Nah, ini kita lanjutin sambil nyanyi Indonesia Raya guys. Perjalanannya nggak terasa capek karena kita nikmati sambil ngobrol dan nyanyi-nyanyi. Pokoknya the best, seru banget asli, kalian mesti coba. Halo guys, kita akan nunjukin kamu sesuatu. Apa tuh? Gunung. Di depan sana indah sekali. Ya sebenarnya itu bukit ya, cuman karena memang si kecil jarang lihat hal-hal seperti ini, jadi dia sebutnya gunung. Dan dia udah debat, udah dijelasin juga kalau itu bukit, tapi ya sudahlah ya. Dia happy dengan manggil itu gunung. Oke, kita lanjut. Setelah sampai di patung tadi, kita lurus sedikit ke depan, lalu kita ambil jalur sebelah kanan. Ikutin maps pokoknya. Ini perjalanannya cukup panjang ya. Ini kita disuguhi juga pemandangan yang bagus. Kita lanjut juga terus nyanyi-nyanyi biar nggak terasa bosan. Karena si kecil juga udah ngeluh ngantuk. Padahal udah dikit lagi nih. Ya sengaja juga ya kita berangkat pagi supaya nggak begitu panas, kemudian juga jalanan nggak begitu macet. Nah, di persimpangan ini kalian jangan kelewat karena ada tulisan Luwih Areuy. Nah, kita ambil sisi sebelah kiri dan masuk ke pemukiman warga. Nah, so far ini perjalanannya cukup melelahkan karena memang jalanannya tidak begitu bagus, artinya banyak jalanan rusak. Padahal ini tempat wisata yang bagus ya. Ini banyak jalanan yang memang pecah, kemudian patah, sampai jalur-jalur ekstrim. Yang ya untuk sebagian motor juga perlu waspada dan hati-hati karena cukup membahayakan. Jadi di sini kita nggak bisa ambil kecepatan tinggi, jadi kita pelan-pelan aja karena memang udah deket. Karena jalanannya rusak ya akhirnya membuat perjalanan sedikit lebih lama. Kita ambil jalur terus lurus ya sampai nanti ketemu penunjuk arah. Sampai nanti ketemu penunjuk arah yang bertuliskan Luwih Areuy. Nah, di sini saya menyarankan untuk tidak menggunakan maps karena ketika saya ngikutin maps ini titiknya tidak tepat ya, jadi ada salah jalur di beberapa titiknya. Sempat dikasih tahu juga sama anak-anak kecil dan warga lokal kalau arahnya salah, jadi kita harus putar balik. Jadi saran saya ketika udah sampai di sini ikuti penunjuk arah, atau kalau sudah mulai bingung boleh nanya warga lokal aja. Ini pengalaman juga ya untuk ke Luwih Areuy, jadi patokannya jangan ikutin maps. Ketika udah sekitar ya 5-10 menit, jadi bisa tanya ke warga yang ada di sekitar perjalanan kita. Ini kita terus lurus ya guys ya, karena jalannya sempit juga, kita nggak harus berbagi juga dengan kendaraan lain, dan
Kebetulan stang yang saya bawa motor ini panjang, jadi harus ngalah untuk kasih jalan orang lain dulu, baru selanjutnya kita jalan. Nah ini juga memang jalannya sangat kecil dan hanya muat kurang lebih 1 mobil. Jadi kalau ada berpapasan mobil ya mesti berhenti salah satunya terlebih dahulu. Nah ini turunannya cukup curam ya, tanjakan dan turunannya juga cukup curam, ditambah dengan kondisi jalan yang tidak begitu bagus, yang bikin kita pelan-pelan nih, sering injek rem ya. Kemudian juga kebetulan pakai motor kopling, jadi kita setel di gigi 1 ya, maksimal gigi 2 supaya ada engine brake-nya ya. Kanan kirinya kebun-kebun gitu, semak-semak, jadi mesti hati-hati juga supaya nggak jatuh ke samping. Ini kondisi jalanannya masih sama ya, kurang lebih sampai ke titik lokasi itu ya kurang lebih jalanannya rusak seperti ini ya. Tapi karena kita disuguhi sama pemandangan sekitar kanan kiri itu pegunungan dan pepohonan, jadi ya asik aja gitu. Ditambah ini kita kurang lebih sekitar jam 10-an, itu masih ada udara hawa-hawa dingin. Nah di sini juga banyak orang ya, kalau kalian mau tanya-tanya juga pasti warga sekitar akan berbaik hati untuk nunjukin. Nah ini kita masuk ke jalanan yang mulai cukup rusak. Mesti berhati-hati ya, karena bukan cuman rusak, bebatuannya itu juga licin. Karena sepertinya ini baru diuruk sama puing-puing gitu deh. Nah, kita terus lurus ya sampai nanti ketemu pelangnya lagi. Nah di perjalanan yang ini saya sempat nyasar, sengaja nggak saya edit jadi supaya teman-teman juga tahu nanti kalau kesini patokannya sudah ngerti gitu, jadi jangan sampai salah seperti yang saya lakukan ini. Dan ini kita terus ikutin jalur ya, alhamdulillah kondisinya cerah, jadi buat view-nya sama kegiatan kita bisa lancar sampai selesai. Terus kita ikutin jalan, jangan bosen ya, karena emang ini sengaja nggak diedit, jadi supaya tahu jalurnya. Ikutin jalan yang paling besar dari pemukiman warga ini. Jadi adem banget guys, kanan kirinya masih teduh sama pohon-pohon dan ranting, ada pohon bambu ya, pohon jati dan lain sebagainya. Kita terusin perjalanan sampai nanti ketemu tulisan Louis Are atau biasanya nasi liwet Neng Siti. Tuh ciri khasnya di Louis Are untuk kulinernya ya. Jadi sepanjang perjalanan ya memang liak-liuk seperti ini ya, ditambah jalanan rusak. Ya cukup menguras energi ya untuk belok-belok dan lain sebagainya. Nah di sini tuh seharusnya saya belok kiri nih guys. Tapi saya nggak di sini ada tulisan nih nasi liwet Neng Siti, tapi saya lanjut lurus karena pikirnya tadi ikutin maps. Nah kalau kita setel maps, kita diarahinnya ke sana nih, ke jalan yang salah nih. Padahal yang tadi seharusnya adalah jalan yang ke bawah. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja ya. Jadi biar tahu kalau pemandangannya juga nggak kalah bagus. Ya namanya juga jalan-jalan, sekalian jalan-jalan walaupun nyasar ya jalan-jalan. Nah ini makin kecil dan kita makin ragu nih sama jalanannya. Nah ini sepertinya rute ke salah satu destinasi lain ya. Jadi memang jalur ini jalur trekking
Ya, Sentul terkenal dengan jalur 1000 trekking ya. Ini kita ketemu anak-anak kecil nih. Kita mau kasih jajanan. Karena kebetulan emang kita bawa jajanan dari rumah. Jadi mau kita bagi-bagiin, emang niatnya dari rumah untuk anak-anak. Ya pasti ada anak-anak lah di tempat wisata. Wah, senang banget mereka dikasih jajanan, snack-snack, susu, biskuit, ciki. Ya. Iya, ke area ya. Nah, sebenarnya di sini kita udah dikasih tahu nih sama anak-anak kecil kalau kita salah jalan. Cuman saya nggak nge, saya pikir bener jalannya lurus, tapi ternyata disuruh putar balik. Tapi jadi pelajaran sih, nanti kalau next ke sini kita udah tahu jadi. Dan mungkin ini survei ya, nanti berikutnya kita akan liburan lagi, Jajan tuh. mungkin nginep di Luyari. Makanannya. Karena tempatnya asik banget. Lapis. Namina siapa? Iya, satu-satu. Namina. Kamu siapa? Aku Tarif. Aku Kamu? Daki. Aku Aska. Aku Dika. Jaki. Ijam. Oke. Nih sama Om Bumi nih. Sama siapa sih manggilnya? Bumi. Bumi. Kasih satu-satu. Nah, tuh bagi tuh. Jajanan tuh satu. Sini. Jajan lagi. Kasih ya. Coba cobi semua boleh apa aja. Nah, itu jajan. Ini Luyari lurus aja ya berarti. Heeh. Ya, tuh kasih. Tuh susu kasih Bumi, cepet Bumi. Nungguin. Makasih ya. Ya ini bagi lagi tuh, boleh tuh. Kasih tuh. 2 boleh. Tuh ini ada yang. Ini kasih dia. Nah, pas ya. Ya semua. Oke, dadah dong ke sini dong. Dadah. Nah, di sini mulai jalurnya sudah mulai aneh ya, karena makin rusak makin di sana. Terus kita juga akhirnya khawatir dan feelingnya juga kayaknya salah nih, bukan ke sini nih. Terus sampai akhirnya kita ketemu sama akang-akang dan kita nanya, terus kita disuruh putar balik. Nah, ini juga jalur pendakian untuk trekking ya. Bagi kalian yang mau trekking, ini jalur ini sebenarnya jalurnya udah tepat banget. Kita banyak juga orang-orang yang trekking dan parkirnya di sini nih. Nah, karena salah kita akhirnya nanya akang-akang ini nih, terus kita putar balik di bawah dan balik lagi naik ke atas. Nah, ini Bukit Daulong ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau ke wisata Bukit Daulong ini ya, untuk parkir kendaraan roda 4-nya bisa di sini. Nah, puncak Silala. Oke, kita lanjut naik ke atas untuk putar balik. Sampai akhirnya kita tadi balik ke turunan pertigaan tadi, yang ketika salah jalur kita harus ambil kiri. Nah, karena kita putar balik, kita ambil jalur yang ke sebelah kanan. Nah, ini setelah ini kita ambil lagi ke sebelah kanan sampai jalurnya semakin kecil dan semakin rusak, dan pemandangannya udah makin deket sama pegunungan dan makin bagus banget guys ya. Ini kebetulan pakai motor kopling jadi enak banget buat terabas-terabas, dan ini jalanannya hanya sekecil ini, jadi buat kalian yang bawa kendaraan roda 4 tuh nggak bisa masuk sampai ke depan Luyari-nya, karena nanti ada jembatan di atas sungai juga yang hanya bisa dilewati sama kendaraan motor dan jalan kaki. Nih guys, nanti kita ketemu juga jalur yang kanan kirinya jurang. Nah, ini cukup ekstrim juga ya jalurnya, ditambah juga lintasannya nggak rata alias rusak. Dan ini jalan setapak yang mungkin karena ada wisata di Luyari itu,
Jadi dibuatkan jalan setapak oleh warga sekitar kali ya. Tapi ya overall untuk wisata di alam seperti ini ya ini udah lumayan lah. Jadi bisa diakses dengan kendaraan motor. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat jalan kaki. Kecuali bagi yang bawa mobil. Nah, kita akan ngelintasin nih cuman cukup satu motor ya, ngelintasin jembatan di atas sungai. Nah ini bagus banget, cuman karena kemarin kita banyak yang nunggu, harus kita bisa foto di sini. Nah kita lanjut nih, tanjakan nih cukup ekstrim dan curam, kanan kirinya juga, sebelah kanan terutama itu jurang, sebelah kirinya masih bebatuan. Nah ini kita terus gaspol di kecepatan rendah ya, karena memang medannya yang ekstrim dan rusak ini, ditambah juga treknya menanjak, bikin kita lebih waspada dan hati-hati. Jadi kecil banget guys jalanannya, mungkin kalau simpangan 2 motor ini nggak muat, mesti salah satunya mepet ke kiri atau ke kanan baru berikutnya bisa jalan. Nah di sini saya juga salah nih, harusnya ke kanan karena udah ke bawah enaknya jalan setapak ya, jadi akhirnya lurus, terus diteriakin sama penjaga warung ibu-ibu kalau belok ke kanan. Nah ini kebetulan juga udah di posisi turunan ya, saya tarik mundur manual pakai kaki, jadi berkali-kali mundur karena motornya juga lumayan berat. Posisinya kita ada di turunan. Kalau putar balik kayaknya agak jauh di sana di bawah. Jadi kita paksain aja, keluarin energi sarapan pagi kita untuk narik motor mundur. Akhirnya berhasil, lalu kita ambil ke kanan. Dari sini udah deket ya sebenarnya guys ya, kurang lebih sekitar 5 menit lah. Nah ini jalanannya udah makin berantakan, makin rusak ya, mudah-mudahan nanti pemerintah atau warga sekitar ya, atau pemerintah desanya bisa memperbaiki jalurnya ya, syukur-syukur bisa mobil masuk ya. Kalau mobil masuk mungkin bisa lebih ramai lagi nih wisatanya, karena kalau kita bawa mobil tadi kita parkirnya yang di sana guys, terus kita harus jalan kaki menyusuri jalanan setapak ini. Nah ini sampai yang jalan kaki pun harus minggir dulu karena ada motor saya lewat. Terima kasih ya kakak maaf ya. Ini jadi terus naik lagi. Nah dari sini nggak begitu jauh ini guys, bener-bener nggak bisa muat 2 motor, jadi hanya bisa 1 motor aja, karena ditambah kanan kirinya itu jurang juga ya, semak-semak dan jurang, apalagi di sebelah kiri nih ya. Walaupun nggak begitu tinggi tapi ya kalau jatuh ya lumayan juga ya. Ini masih asri banget, ada batu-batu besar yang kayaknya dibelah untuk buka jalan ini ya. Ini dia, kita sudah sampai di parkiran Louis Are dan langsung disambut sama loket tiket masuknya ya. Ini lumayan rame di hari Kamis ini, tanggal merah cuti bersama. Ini tempat parkirnya guys kalau untuk kunjungan wisata. Sampai guys di Louis Are. Louis dadah dong. Seru ya? Nah kalau pengunjung untuk wisatanya aja parkirnya di sana ya guys. Nah ini pintu masuknya, terus ini loketnya untuk dewasa atau anak-anak 1 orang 14.000 dan parkirnya 5.000. Kita mulai masuk ke dalam. Nah, ini ketika masuk kita udah disuguhkan pemandangan sungai yang alirannya sedikit kecil ya karena kering. Ini kalau musim hujan bisa lebih penuh lagi airnya. Ini bebatuan.
Kondisinya asri banget, sejuk. Tadi sekitar jam 10-an lewat sampai di sini udaranya masih sejuk dingin. Nah, ini yang buat tendaan juga bisa ya. Harganya berbeda. Untuk tenda, untuk sewa lahan atau mau disediakan tendanya juga bisa chat di pengelolanya ya. Nah, untuk yang camping ini motornya boleh masuk sampai di sini. Nah, jadi kondisinya langsung persis di tenda. Karena kalau di depan tadi nggak ada yang jaga, jadi lebih berbahaya mungkin ya. Ada pengawasan. Karena kalau udah malam, ya paling hanya warung aja yang buka. Guys, jalan tuh. Umi lihat sini. Aduh guys, seru nih guys. Jadi guys, untuk motor bisa sampai di dekat Curug, apalagi yang mau camping. Nah, jadi jalannya nggak begitu jauh. Kalau parkir mobil, parkirnya agak jauh dan mesti jalan kaki menuju lokasi ini. Nah, nanti kita akan dilengkapi fasilitas toilet, ya. Kemudian ada musola. Kemudian ini ada saung-saung yang disewakan. Nah, terus di sana juga ada toilet lagi. Jadi total toilet itu ada 4 sampai 5. Terus di sana juga ada warung buat yang mau jajan ya. Mau beli makanan atau minuman, di sini tersedia warung. Dan ini penampakan dari Lewi area-nya. Di sini juga ada yang camping. Ini kondisi di jam 12:30 siang, cukup terik dan nggak begitu rame. Tadi pagi lumayan rame, ya, tapi sekarang udah mulai berkurang, udah banyak yang pulang. Ini suasana untuk di kolam pemandiannya. Ini sepertinya alami, tapi sedikit ada sentuhan agar kolamnya itu tergenang di sini ya. Jadi siapapun yang mau berenang bisa di sini. Jadi ditampung di sini untuk bisa mandi atau berenang. Ya, kondisinya cukup panas. Mudah-mudahan aja nggak hujan sih. Jadi kalau terik gini enak juga karena banyak pohon-pohonan yang jadi atap kita, jadi nggak begitu panas. Ini toilet dan ini juga saungnya. Untuk toiletnya ya standar lah ya, karena memang biaya masuknya juga murah. Jadi untuk mandi dan bilas dan buang air bisa di toilet tersebut. Nah, ini untuk kondisi warungnya juga lumayan besar. Bisa beli makanan, minuman. Harganya standar seperti air mineral tuh kisaran 5.000. Kemudian ada pop mie 10.000. Kemudian ada juga nasi liwet. Di sini terkenalnya nasi liwet. Kalau kesini jangan lupa untuk cobain nasi liwetnya. Paket komplitnya itu di harga 30.000. Nah, ini habis renang tadi. Kenapa, Bung? Dingin. Hati loh. Tunjukin. Makan kopi. Mumpung nggak ada bunda, mumpung nggak ada bunda. Makan kopi. Nggak di rumah aja. Emang boleh di rumah? Nggak boleh di rumah guys. Pesan mau diajak guys. Terus sampai
Tiduran. Tiduran. Oh, dingin, Bun. Tapi nggak? Ntar bobo siang baru pulang. Sore aja pulangnya. Jadi ada semacam bendungan kecil gitu. Alirannya pelan banget. Bisa buat berenang. Mini jacuzzi dari alam. Coba kamu duduk situ, sayang. Tuhan, apa berenang? Coba berenang, nyelam. Set sambil jongkok gitu. Terus turun. Ya guys, seru banget. Ku bertemu ke rumah baru. Seru ya, Bun? Sepi, guys. Halo everyone, hari ini kita ada di Hidden Gem. Ini tempatnya rahasia. Nanti kita akan spill kalau sudah rilis ya. Yap. Lumayan sepi, gak begitu rame sih. Ya, tapi tetap ada pengunjung yang lain. Suasananya juga enak banget, sejuk. Tadi sekitar jam 10-an itu masih udaranya masih dingin. Nah, ini sama bocil. Halo. Seru banget. Kapan mudik lagi? Oh, mudik, touring. Touring lagi. Mudik mulu. Ya guys, wajib banget nih yang punya anak, punya pasangan buat healing sejenak. Nggak jauh dari Jakarta, sekitar 2 jam udah bisa sampai di sini. Tadi jalan santai sih, jadi ya sekitar 2 jam. Mungkin kalau ngebut full speed bisa 1,5 jam. Nah, mapsnya nanti kita akan kasih juga rutenya untuk kalian bisa mudah di perjalanan. Halo. Halo guys, mari kita bantu dia guys dengan pelampung ini guys. Cus. Asik. Ke sini dong. Nih berikutnya kita makan nasi liwet. Ini seporsinya harganya 30.000, dapat ayam, ikan teri, sambal, lalapan, tahu tempe. Porsi nasinya banyak banget, makanya kita pesen cuman 1 tapi buat berdua. Lunch with view. Oh guys, makin sepi makin siang, nanti kita turun di jam 2:30, mau tidur siang dulu. Lapar bos, udah pop mie 1 sama ini makan siang. Betan. Ini lokasi paling atas dari Louis Arrey. Di sana tuh hanya bebatuan saja, sampai di atas tuh hutan. Kemudian langsung turun air di sini. Ini bisa buat pemandian atau foto-foto, bagus juga nih di sini. Nah ini kondisinya buat anak-anak kecil juga kid friendly banget ya. Jadi airnya juga dangkal.
Kemudian alirannya juga nggak begitu deras, hanya saja di bagian dasarnya itu agak sedikit bebatuan ya, karena memang sungai ya, jadi bikin agak sakit kalau jalan. Sarannya sih bawa sendal untuk bisa melalui semua ini nih ya, karena kalau tadi pengalaman anak dan juga saya juga sakit kakinya kena batu kecil-kecil. Di sini. Untuk kedalaman kolam yang di sana itu ya kurang lebih sepinggang orang dewasa lah ya. Jadi di sini juga bisa nyewain ban, harganya 10.000 per ban, unlimited, seharian boleh dipakai ya. Nah ini kondisinya ya. Dan di sana juga ada aliran yang tenang, jadi buat berendam, main anak kecil main-main air juga bisa ya. Jadi ada semacam cekungan yang bisa dipakai buat anak-anak main. Ini juga asik juga nih buat duduk-duduk anak kecil sambil main. Cuman di sini ya saranin sih jangan lari ya, karena memang areanya nggak begitu rata, khawatir nanti jatuh. Jadi memang totally buat main air, berenang, mandi-mandi. Untuk di bagian sana nih, di seberang dari posisi saya berdiri juga ada semacam saung atau area buat gelaran. Tapi di sana aksesnya lumayan jauh dari tempat warung ataupun tempat bilas. Jadi agak repot nih kalau misalkan harus ke toilet, kemudian pesan makan. Jadi harus melintasi sungai-sungai kecil ini dulu dengan batu-batuan terjalnya. Terus muter ke sini dulu atau mungkin muter ke bawah sana. Nah, jadi rekomendasi tempatnya ya di dekat warung sini nih. Ya, sepanjang sini. Kalau aku sih propernya di sini, tapi tadi karena ada orang, ya ini di sini nih enak banget. Ya karena siang pun dia nggak kena matahari ya. Jadi tetap ada di pohon yang teduh, rindang. Ya udah mulai sepi, tadi lumayan rame lah, 2 kali lipatnya kondisi sekarang. Tapi sekarang udah pada pulang. Nah, ditambah juga sekarang kan cuti bersama, tapi mungkin nggak ada yang juga yang tetap masuk kerja ya. Ini kebayang sih kalau liburan weekend atau liburan sekolah pasti rame banget. Ya buat kalian yang suka traveling dengan ya, kurang lebih 100.000 sama jajan, ini udah worth it banget. Udah murah, bagus. Apalagi buat kalian yang suka motoran, nah ini recommended banget. Jadi nggak begitu jauh, nggak begitu capek, kemudian jalanannya juga nggak macet, ya. Terus sampai di sini udah bisa ngopi, sambil nongkrong, ngobrol-ngobrol, ya seru pokoknya. Biar nanti di perjalanan tetap aman dan nggak ngantuk. Ya kita kebetulan bawa alas sendiri, tapi kalau di sini bisa sewa tikar juga. Tapi karena kita biasa travel jalan-jalan, jadi kita bawa semuanya sendiri. Kebetulan anak tadi pagi touring, bangunnya subuh. Nah, ini habis capek-capek mandi, berenang, tidur biar aman nanti sampai di rumah. Kita kasih tidur dulu sekitar 1-2 jam karena memang kebiasaannya dia tidur siang. Jadi ini kondisinya nih, tadi dapat tempat yang lumayan penuh, jadi dapatnya di sini. Tadi pagi sih sejuk ya, tapi udah mulai mataharinya ada di atas kepala. Jadi nembus nih di pohon-pohon, di celah-celah pohon, akhirnya panas. Dia lagi tidur dan dia pules banget karena emang capek banget kayaknya. Mungkin semalam tidurnya juga kurang nyenyak karena emang paginya udah mau dibilangin kalau kita bakal touring. Dan so far excited banget. Khawatirnya cuma kalau ngantuk di jalan aja sih. Tapi tadi udah janji kalau ngantuk dia akan bilang dan kita akan stay di rest area ataupun di musola ya. Next mungkin akan bawa mobil ke sini bareng keluarga besar nih, seru juga nih. Ya, tapi mungkin untuk bawa mobil itu agak jauh jalannya ya, sekitar 1-2 km dengan medan yang cukup menanjak dan terjal.
Oke guys, ini kita geser sedikit biar nggak kena panas karena udah pulas banget dia tidurnya. Wow. Karena makin siang kondisi makin panas dan mulai rame lagi nih yang datang. Untuk sementara kurang lebih 30 menit lagi nanti kita bangunin, kita bikinin tenda darurat karena kondisinya makin panas guys ya. Ini nyaman banget ya, adem, panas mataharinya jam di arah jam 11, jadi cukup menarik ini. Dan kita bikin supaya dia nggak hilang, pakai tripod sama ponco abri. Halo guys, kita udah siap-siap mau balik. Bos kecil ini sudah bangun, jadi waktunya kita pulang. Jadi menunjukkan jam 2:30 sore. Mudah-mudahan bisa sampai di rumah sebelum maghrib ya. Insya Allah nggak ngantuk. Ngantuk nggak? Nanti kalau ngantuk kita akan minggir lagi dan destinasi berikutnya kita mau cari kelapa muda biar seger. Dadah. Ada mau ngomong apa? Seru gak? Seru. Seru ya, enak banget ya. Janji nanti kita akan balik lagi ya, insya Allah kalau sehat. Kita mau nginep di sini nih ya, mau nginep, kita tendaan. Setuju? Mau berdua, bertiga sama bunda ya? Berdua aja. Berdua aja. Kenapa? Nanti dimarahin makan pop mie katanya kalau mau bunda. Oke, stay Kalau tune. naik mobil harus itu. Jalan. Dadah dulu. Dadah. Dadah, see you guys. Sampai jumpa guys, nanti kita ketemu lagi. Kita pasti balik lagi karena ini tempat yang recommended dan kayaknya nggak cukup kalau cuman setengah hari di sini ya, mesti seharian. Kita mau nikmatin juga nih, nyoba suasananya kalau subuh malam ya, pasti seru banget. See you. Halo guys, kita lagi istirahat perjalanan pulang seperti biasa. Jalannya santai karena udah mulai rame ya Bum ya. Ya. Jadi nggak bisa ngebut. Kita rest dulu minum kelapa muda. Betul nggak? Ya, gimana? Enak? Enak ya. Nah, satu lagi. Makasih Bu. Iya. Ya. Gak usah Bu. Ini jalan apa namanya Bu? Daerah mana ini? Gunung Putri. Kita istirahat di Gunung Putri. 1 jam lagi sampai Bekasi. Oke guys. Sangat enak. Kalian harus cobain. Cobain ya biar apa? Gak ada hidrasi, kita minum air kelapa. Enak. Bye deh guys. Ya guys, dua. Ini satunya 10.000. Ya tergolong murah. Kulitnya tebel. 10.000. Iya satunya 10.000. Dua 20. Berarti 20.000 dong. Tebel banget. Nih guys, 10.000 kan ya? tebel banget ininya tuh. Kelapanya. Bagus. Bisa pakai es, bisa pakai gula, tapi ini udah manis nih. Seger ya Bang. Minum yang banyak nak. Kita rest dulu kurang lebih 10 menit, nanti kita lanjut gaspol. Bayar. Silakan. Oke, Pak. Betul. Saya yang masukkan. Belum. Strike aku ya. Dapat. Iya. Strike aku ya. Ya. Kecil-kecil mah baru dapat, Pak. Bukan yang gede. Hati-hati.
Nih, makan yang ini. Saya kerok. Oh, jangan tuker deh, yang bunyi. Angkat sendok. Tolong kerokin. Ini dulu Uti pernah makan ini terus masuk rumah sakit. Masuk Karena rumah sakit. dia kan diabetes. Jadi nggak boleh makan Nggak boleh. yang manis. Kok bisa masuk rumah sakit? Iya, tinggian gulanya jadi. Apa? Kenanya kenapa tadi? Berat apa? Berat dah. Habisin dulu airnya tuh. Sebanyak air kamu gara-garanya. Berat tuh. Kalau punya air enak. Ih, apa nih? Bukan, Bang. Untuk makan fisik. Mungkin kita terus ya guys. Hari ini kita langsung lanjut mau ke Pakuwon buat makan malam sekalian. Tas. Satu, dua, tiga. Namanya Pau. Apa sih? Pau. Perhentian kita selesai di Pakuwon Mall Bekasi untuk lanjut makan malam. Makan apa, Bos? Makan apa, sayang? Makan apa? Makan topoki. Topoki odeng sama Sama sushi. si kita sambut sama Bunda yang udah standby buat menerima kedatangan kita. Thank you. Mana kangen nggak seharian? Sepi ya? Bingung mau kemana? Tapi tidur kan? Iya tidur. Ya, iya. Ntar next kita kesana nginep ya. Siap. Enak tempatnya buat camping. No. Dia nggak mau sama Bunda karena takut nggak dibolehin makan pop mie guys. Bukan. Apa? Keberatan motornya nanti. Buka lah pakai mobil lah nanti kalau bertiga. Banget. Nanti kalau pakai mobil susah. Nanti jalan capek. Oke, closing guys. Thank you ya udah ngikutin kita. Next kita kemana? Ikutin terus, coba. Thank you guys sudah temenin aku. Next kita kemana lagi? Repot. Dan baru tahu guys di Aeon Pakuwon ada Cimol. Jangan banget dari tadi. Enak ya? Sederhana guys, ini jarang kita paling sebulan bisa, belum tentu ya. Aku sangat lapar. Lapar nih, kelaparan nih dia. Makan kelapa semuanya diturutin. Bumi mantap liburan. Penting sehat ya sayang.